Selamat datang di Ibadah Minggu Gereja ICC. Sobat ICC, kami mengundang saudara untuk menghadiri ibadah onsite bersama keluarga dan rekan saudara. Mari memuji Tuhan bersama, serta merayakan kelahirannya yang membawa damai, harapan, dan sukacita dalam hati dan kehidupan saudara. Informasi berikutnya, Weekly Bible Study pada tanggal 21 dan 28 Desember ditiadakan. Tetapi saudara tetap dapat mendengarkan devotion yang akan disiarkan melalui YouTube channel Inspire Community Center dan Reels Instagram @ICC Bandung setiap hari Selasa dan Jumat. Weekly Bible Study akan kembali tayang pada tanggal 4 Januari 2023 melalui live Instagram @ChandraInspire pada pukul 6:30 pagi. Mari terus bertumbuh dan berbuah lewat firman-Nya. Akan menjadi sebuah pengalaman yang tak akan tergantikan ketika bisa menyusuri setiap jalan, setiap tempat yang pernah menjadi saksi perjalanan Tuhan dan keajaibannya dalam Alkitab. Grace Journey, sebuah perjalanan menuju Israel bersama dengan Pastor Chandra Sunjaya, akan kembali digelar pada tanggal 26 Maret hingga 4 April 2023. Saudara akan menyusuri Tel Aviv, Yerusalem, Bethlehem, Beersheba, Haifa, Tiberias, Hebron, dan Ein Bokek atau Dead Sea. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara bisa menghubungi hotline ICC di 081 220 222 111. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Ada sukacita terbesar di tempat ini. Amin. Sebab putra Bapa kita yang tunggal telah lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Amin. Mari bersorak-sorai bersama. Sama-sama nyanyikan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia,
puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Semuanya. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Yesus. Dia yang menjadi penebus, Dia yang menjadi penolong, penyelamat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Sama-sama katakan. namun Kau yang terindah, Wow, yeah. hanya Kau yang termegah. Dengan iman katakan walau badai Walau badai menghadap dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, Dia tetap ada. namun Kau yang setia, Yeah. menjagaku selamanya. ICC sambil lompat bareng-bareng teman. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Yeah. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah di tempat ini. Woo! Katakan walau badai Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, katakan Kau tetap ada. Kau yang setia, Wow. menjagaku selamanya. ICC, are you ready? 1, 2, 3. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Semuanya bertepuk bersama-sama, come on. Yeah. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu nyata bagi kami semua. Sungguh nyata kasih-Mu Sambil tepuk tangan sama di yuk. sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. terima kasih Yesusku. Nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Oh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela meletakkan mahkota dan jubah surgawi hanya untuk dilahirkan
menjadi manusia seperti kami. Engkau yang kaya, rela ditelanjangi, dimiskinkan, agar setiap kita dapat diperkaya. Darah-Mu tercurah habis, digantikan menjadi air, agar setiap yang kosong dari kehidupan kami percaya akan dipenuhkan, tercurah penuh. Bahkan Kau rela binasa, agar setiap kita yang seharusnya mati, tetapi beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Kau yang ditinggikan. Who makes the sun to rise, brings the earth you life in every being. Jesus, it is You who turns the day to night, watches me as I begin to dream. Jesus, it is You who brings me food for my day, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is You. Jesus, it is You. Mari angkat suaramu. I lift my head, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is You. Mari kita berikan sorak-sorai bagi nama Yesus yang begitu luar biasa. Who sees my brokenness, carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is You. Oh, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Oh, Jesus, it is You. Amen. Who wears my guilt on His shoulder, who wears my heart in His hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is You. Jesus, it is You. Mari angkat tanganmu. I lift my head, I bring my soul. Ini sembah kami, pengagungan kami bagi-Mu Yesus. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, ku persembahkan bagi-Mu. Seluruh hidup kami, hari-hari kami Tuhan. To the one thing true, Jesus, it is You. I lift my hand, I lift my hand.
Jesus, it is you. Sekali lagi mari jemaat saja katakan I lift my hand. I lift my Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, it is you. Mari berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Dia yang melakukan begitu banyak hal dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya satu kebenaran ini yang kami tahu, Tuhan. Jesus, it is you. Bagi jemaat yang saat ini sedang isoman karena COVID-19, Tuhan, Engkau yang pulihkan, naikkan imunnya kembali, sehat sempurna kembali. Buat yang sakit, Tuhan, Engkau yang berikan kesembuhan yang sempurna, Engkau jamah saat ini di tempat mereka berada. Jesus, it is you. Untuk mereka yang saat ini bergumul untuk membayar uang SPP sekolah dan uang semesteran kuliah, Tuhan. Jesus, it is you who provides. Kami percaya Tuhan yang bukakan jalan buat mereka, Tuhan. Biar mujizat-Mu terjadi, biar Engkau nyata dalam hidup mereka, Tuhan. Engkau yang sediakan yang mereka perlu. Jesus, it is you. Engkau yang berikan jalan keluar buat seorang jemaat kami yang bergumul di tempat kerja, Tuhan. Kasih hikmat, gimana dia bisa jadi terang di sana. Kasih hikmat, gimana dia bisa bergaul dengan rekan kerja dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia membawa terang Tuhan, hadirat Tuhan di tempat dia berada. Jesus, it is you. For us, untuk kami yang saat ini rindu Tuhan, di momen Natal ini kami rindu Tuhan. Ada keluarga kami yang diselamatkan, kami rindu ada saudara kami yang diselamatkan. Kami rindu teman-teman kami diselamatkan. Mereka mengalami keselamatan yang dari Engkau, karena Engkau mampukan kami untuk berdiri dan menjadi terang dan menginspirasi hidup mereka dan menarik hidup mereka kepadamu, Tuhan, sehingga mereka kenal kasih yang sempurna yang dari Engkau, Tuhan, dan keselamatan dari Engkau. Pagi ini, Tuhan, only you, Jesus, it is you who meets our needs. Hanya di dalam nama terindah Yesus Kristus kami berdoa pagi ini. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Dalam kesempatan ini saya mau ajak setiap kita untuk menyembah Tuhan. Dia telah melakukan banyak hal yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat. Kasih-Nya begitu besar, bahkan sebelum kita mengasihi Dia, Dia telah mencintai kita, bahkan sebelum kita mencari Dia. Haleluya, sembah Dia. Terima kasih Yesus. Oh, segala kemuliaan, segala hormat, segala ucapan syukur. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terindah. Yesus namanya, penyelamat kami. Nama di atas segala nama, nama yang indah. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. That could not hold you.
of sin and grace. Amin. You cannot glory, lift up your glory, for you are raised to rise again. Amin. You have no rival, Come on church. you have no equal. Amin. When forever God to reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of What a powerful name. Yeah. Powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus in my life. Lebih dari cukup namamu dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Yesus. Allah yang hidup, Dia hidup. Haleluya. 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 Wow, thank you Jesus. Namamu sungguh berkuasa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan udah lahir di tengah-tengah kami. Udah turun ke dunia. Dimana Engkau adalah Allah, tapi Engkau rela turun ke dunia menjadi manusia. Bahkan Engkau rela untuk mati, untuk disalib, untuk menebus dosa setiap kami. Siapakah kami Tuhan yang layak untuk mendapatkan penebusan dosa itu? Terima kasih. Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Allah yang layak untuk dimuliakan. Dan kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, biar apa yang menjadi isi hati-Mu itu yang kami tangkap. Biar Roh Kudus yang berbicara. Kata demi kata. Setiap firman ini Engkau yang berbicara sendiri. Dan jadikan kami memiliki hati yang subur untuk menerima setiap benih firman Tuhan. Dan firman ini pasti akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan semua yang siap untuk menerima firman Tuhan semuanya katakan amin, amin. Wow, thank you teman-teman I Praise dan Production, I Care semuanya yang sudah setia melayani, mau ada big day, mau nggak ada big day, tapi semuanya tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Wow, bisa kita kasih apresiasi, tepuk tangan yang luar biasa buat teman-teman yang melayani hari ini. Apa kabar semuanya? Saya juga menyapa saudara yang online dan saya tahu ada beberapa di antara saudara yang sudah pergi berlibur atau ada juga yang mungkin berliburnya datang ke Bandung kali ya, baru berlibur. Saya melihat ada teman saya juga yang udah lama gak datang dari Bengkulu datang ke Bandung. Wow, selamat datang. Dan di antara saudara juga baru yang kedua kali mungkin baru datang ke gereja ICC, saya selamat datang. Dan jika ada saudara juga yang mau ikut ke dalam keluarga ICC, yaitu namanya iClick, saudara bisa mendaftarkan diri saudara di dalam iClick dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Saudara, sedikit pengumuman sedikit, minggu depan kita masih ada ibadah di gereja ICC, di sini masih ada ibadah. Dan kemudian di tanggal 1 minggu depannya lagi kita ibadahnya Family Worship Day.
Oke, katakan bersama-sama dengan saya, Family Worship Day. Artinya Family Worship Day itu bukannya libur nggak ada ibadah. Oke, tapi saudara beribadah bersama dengan keluarga saudara di rumah masing-masing atau di tempat di mana saudara berada. Jadi pastikan nanti tanggal 1 saudara beribadah bersama-sama. Oke? Ya. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan, judulnya aja Sudah Damai Bagimu. Artinya wah ini nggak jauh-jauh akan bicara soal damai sejahtera. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah ada di antara saudara yang pernah saudara bangun pagi kemudian saudara ambil buka firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan, kemudian saudara saat teduh play lagu untuk saudara nyanyi menyembah Tuhan di pagi hari. Kemudian saudara berdoa. Saudara berdoanya seperti ini. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan menuntun setiap langkah hidup saya hari ini step demi step supaya Tuhan menyertai saya hari ini. Ada yang pernah berdoa seperti itu di pagi hari? Boleh yang lambaikan tangannya? Ya, yang online juga saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Nah, tapi saudara ternyata pada waktu saudara setelah berdoa seperti itu, 2 jam, 3 jam setelahnya atau di siang hari, ada aja hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan saudara. Dan kemudian damai sejahtera yang tadinya bangun pagi, happy, damai, tiba-tiba pas itu terjadi damainya hilang. Bahkan hilangnya nggak 1 menit, nggak 2 menit. Hilangnya sepanjang hari. Sampai malam bahkan. Ada yang pernah mengalami itu? Boleh lambaikan tangannya? Yes. Ya, saya juga pernah mengalami itu saudara. Jadi seringkali apa sih yang seringkali mencuri damai sejahtera yang ada di dalam hati kita? Seringkali yang mencuri itu yang pertama seringkali tidak kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan. Misalnya kita udah pengen sesuatu gitu di hari itu terjadi sesuai rencana kita. Ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kemudian damai sejahteranya hilang. Betul? Nah kemudian mungkin ada juga di antara saudara yang sudah membuat schedule dari pagi, meeting sama A, meeting sama B, jemput anak sekolah, ketemu sama si dosen. Dosennya ditunggu-tunggu, gak datang-datang gitu. Atau mungkin dan lain sebagainya. Saudara sudah merencanakan sedetail mungkin, sebaik mungkin. Tapi tidak terjadi sesuai dengan rencana saudara. Damai sejahteranya hilang. Atau mungkin juga ada di antara saudara yang sudah punya planning ketemu dengan klien saudara tapi kliennya tidak bisa ditemui. Bahkan mungkin udah sebulan gak bisa ditemuin, 2 bulan gak bisa ditemuin. Akhirnya susah banget tapi kalau diajak ketemu iya aja terus gitu. Ada yang pernah kayak gitu? Ya, dan akhirnya damai sejahtera kita hilang. Nah hal yang menarik saudara, saya browsing di dalam tubuh kita ini, di dalam otak kita, di dalam kepala kita ini ada syaraf saudara. Yang namanya syarafnya itu amigdala. Bisa katakan bersama-sama dengan saya amigdala. Coba dipegang kepalanya, kan ada kepala sendiri. Kepala sendiri pegang. Ada ini ya tulang tengkorak, kemudian di dalamnya itu ternyata kepala kita itu penuh dengan yang namanya syaraf-syaraf. Dan ada yang namanya syaraf amigdala. Syaraf amigdala ini ternyata bentuknya itu seperti biji kacang almond. Ya, tapi banyak. Jadi kumpulan syaraf gitu. Yang mungkin di antara saudara ada yang dokter atau ada yang sekolah kedokteran gitu. Saudara mengerti akan hal ini. Nah, si syaraf amigdala ini posisinya ini berdampingan dengan syaraf yang namanya hippocampus. Ya, nah apa sih? Saya jelasin dulu syaraf hippocampus. Kalau seandainya ada di antara saudara yang sering mungkin pernah di film-film gitu ya, ada cerita yang orang tabrakan kemudian hilang ingatan, baik memori jangka pendek maupun memori jangka panjang. Nah itu masuknya ke dalam syaraf atau memori yang namanya hippocampus yang ada di dalam otak kita. Nah
syaraf amigdala ini berdampingan ada di sebelahnya saudara. Di sebelahnya yang bagian memorinya kita ini. Oke? Nah, tapi yang luar biasa adalah ternyata apa sih fungsinya dari syaraf amigdala ini? Syaraf amigdala ini dipercayai merupakan bagian otak yang berperan dalam melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi. Oke? Jadi emosi yang ada dalam saudara itu dikelolanya di syaraf amigdala ini. Tapi khususnya pada emosi negatif. Wah. Jadi ternyata kalau seandainya ada hal tidak enak yang terjadi dalam hidup kita, yang tidak terjadi sesuai dengan rencana kita, itu bukan langsung masuk ke hati, tapi masuknya ternyata ke dalam pikiran kita terlebih dahulu, yang kemudian dikelola oleh si syaraf amigdala ini. Dan kalau ada emosi negatif, hal negatif, itu si amigdalanya ini menguasai otak kita. Jadi dia bisa membesar si syaraf-syarafnya itu. Oke? Yang itu yang kemudian membuat saudara gak bisa tidur sampai malam. Karena ternyata secara kedokteran juga ada, itu memang terjadi gitu. Jadi ada orang-orang yang mungkin saya punya orang dekat gitu, suka cerita dia kalau dia nggak bisa tidur, dia minum obat penenang supaya dia bisa tidur. Mungkin saudara punya teman yang mengalami seperti itu, atau saudara juga pernah mengalami seperti itu. Nah, ternyata itu obat itu gunanya untuk menekan si syaraf amigdala itu supaya kembali normal, supaya saudara bisa tenang tidur gitu. Nah, jika tidak ditangani dengan baik perasaan-perasaan negatif, syaraf-syaraf ini kemudian akhirnya menimbulkan depresi yang sangat dalam. Ternyata secara kedokteran seperti itu. Ya, tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Tuhan yang menciptakan kita, mari kita baca bersama-sama. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-27. Ayat yang sering kita baca, sangat umum. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan pada waktu sudah diciptakan manusia, dikatakan di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, jadi pada waktu ada manusia dikatakan bahwa dunia sudah menjadi sungguh amat baik pada waktu itu. Nah, saya mau garis bawahi kata sungguh amat baik pada waktu setelah Tuhan menciptakan manusia. Kata sungguh amat baik di sini diambil dari bahasanya adalah top. Katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3 apa? Top. Bukan top coklat, tapi topnya pakai B-T-O-B. Top. Oke. Nah, kata top ini digunakan hampir 500 kali di dalam Alkitab. Termasuk di dalam Mazmur 133 yang mengucapkan tentang kesatuan. Ya, sebuah pemandangan yang sangat indah pada waktu anak-anak Tuhan hidup rukun bersatu. Pemandangan yang sangat indah itu juga menggunakan kata top. Sungguh amat baik. Oke? Nah, kata top ini ketika kita dalamin, ternyata memiliki pengertian seperti ini. Top ini punya kaitan dengan kondisi shalom atau damai. Oke? Jadi menggambarkan sebuah kondisi yang tenang, makmur, kelimpahan akan segala sesuatu yang baik dan selamat. Ya. Nah, jadi gambaran pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu topnya itu penuh dengan kedamaian,
penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kelimpahan akan segala sesuatu yang baik. Ya, jadi kita bisa bayangkan, oh jadi pada waktu itu di Taman Eden keadaannya itu seperti itu, damai, full of peace semuanya. Top, TOP, BGT lah gitu pokoknya. Ya, dan tapi ternyata situasi kondisi ini dirusak pada waktu dosa mengintip dalam kehidupan manusia. Jadi sebelum ada dosa semuanya peace, aman, damai, gak ada yang kekurangan, semuanya happy. Kayak ini kali ya gambarannya kayak kalau kita, ini kan lagi mau liburan ya. Kalau kita lihat pantai, damai gitu ya. Kayak seperti itu ya suara ombak gitu, damai gitu. Nah jadi kondisinya seperti itu. Tapi pada waktu ada dosa mengintip, dari situlah mulai yang namanya damai sejahtera itu dirusak oleh iblis. Ya, jadi mulai di situ ada kekhawatiran, mulai ada ketakutan, mulai manusia bersembunyi daripada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita tahu Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mengembalikan peace itu dalam hidup kita. Mengembalikan damai itu dalam hidup kita. Wow, pada waktu Yesus naik ke sorga, dia mengucapkan ini Yohanes 14 ayat 27. Pada waktu Yesus naik ke sorga diucapkan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Tuhan katakan damai sejahtera Yesus kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan pada waktu Yesus mau naik ke surga, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Jadi damai sejahtera yang sama, bukan damai sejahtera yang lain, tapi damai sejahtera yang Yesus punya diberikan sama saudara. Amin. Katakan kanan kirinya, damai sejahtera Yesus ada dalammu. Nah, kata damai ini artinya itu peace, peace of mind, sense of health. Ada ya? Oke, sense of health. Di mana ada kedamaian, ketenangan pikiran, ada kesehatan. Jadi pada waktu ada amigdala, ya yang tadi syaraf-syaraf yang menguasai pikiran kita yang kemudian menjadi mendominasi dalam pikiran kita itu, sebenarnya Tuhan udah kasih damai, peace of mind di dalam pikiran kita. Ada ketenangan pikiran, ada kedamaian, ada kesehatan, kesejahteraan yang Tuhan berikan. So peace of mind. Jadi si amigdalanya itu kalau kita sadar gitu ya, kalau kita sadar si amigdalanya lagi menguasai, kita sadar bahwa oh ada peace of mind. Ada eirin, ini bahasanya eirin, ada eirin yang Tuhan berikan, langsung amigdala itu bisa redam, bem. Redam digantikan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, tapi pada kenyataannya, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Iya atau iya? Kita mau punya rumah yang bagus, mau punya mobil 100, mau punya rumah yang kalau gembala kita suka cerita, ada orang yang suka cerita lebih baik rumah kecil. Kenapa? Karena kalau seandainya rumahnya kecil, pintunya 1, masuk keluar kelihatan suaminya. Kalau seandainya rumahnya besar nggak tahu kelihatan keluar dari mana. Damai sejahtera tidak bisa dibeli oleh apapun. Karena itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya damai sejahtera yang udah diberikan itu menjadi tetap
di dalam pikiran dan hati kita. Ready? Yang pertama, kendalikan pikiranmu. Oh, jadi yang pertama kita punya otoritas untuk mengendalikan pikiran kita. Pastor Craig Groeschel berkata seperti ini, "Your thoughts have incredible power, but you have incredible power over your thoughts." Ya, pikiran kita ini punya kuasa, punya power yang luar biasa, saudara. Pikiran kita punya kuasa untuk mengendalikan hati kita. Tapi kita punya kuasa di atas pikiran kita. Wow. Ya, jadi kita punya kuasa untuk mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita mau memikirkan apa, mau memikirkan yang baik atau memikirkan yang tidak baik, kita punya kuasa untuk mengendalikan itu. Ya, dan pikiran kita itu tidak jauh dikendalikan diaturnya oleh dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Makanya dikatakan kecaplah dan lihatnya, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap dan lihat. Kalau seandainya pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin tidak baik, atau mungkin kita ada dalam komunitas yang seringkali menjatuhkan kita, mengucapkan hal yang tidak baik tentang kita, kita punya kuasa untuk mengendalikannya, untuk tidak ada di dalam komunitas itu. Karena apa yang kita dengar sehari-hari, apa yang kita lihat sehari-hari, itu yang akan masuk di dalam pikiran kita. Di dalam apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati. Dan makanya dikatakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati. Dan dari hati itu yang akan keluar, mengeluarkan apa yang ada dalam hati kita. Jadi sebenarnya apa yang keluar dari hati itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sehari-hari. Betul? Betul? Jadi kalau seandainya kita mau lihat orang itu ada di dalam apa yang ada dalam hatinya, kan kita lihat dari kehidupannya, betul? Dari kehidupannya, apa yang dalam hatinya, lihat lingkungannya, ya tinggal lihat apa yang dia hidupi gitu sehari-hari. Lihat lingkungannya. Karena apa yang dari lingkungan masuk ke pikiran, masuk ke hati, kemudian terpancar lagi dalam hati. Dan kita punya kuasa untuk mengendalikan pikiran itu dengan mengendalikan apa yang mau masuk dan tidak dalam pikiran kita. Amin. Ya, kalau seandainya kita udah tahu nih ternyata di luar sana banyak hal-hal yang negatif, banyak hal-hal yang nggak enak gitu untuk kita dengar dan lain sebagainya. Kita bisa menggantikannya dengan diganti lagunya yang ada di dalam mobil, ganti dengan lagu-lagu yang rohani, yang membangun, membangkitkan iman kita. Contoh, atau seandainya kita bisa take waktu sejenak untuk bisa mendengarkan firman lebih lagi supaya pikiran kita dikuasai dengan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Roma 8 ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terjemahan Inggrisnya lebih jelas, saudara. Ya, masih bersama-sama dengan saya ya. Terjemahan Inggrisnya lebih jelas, dikatakan di bagian terakhir, the mind governed by the flesh is death. Pikiran yang govern tuh diperintah gitu, diperintah oleh daging membawa kepada kematian. Tapi the mind governed by spirit is life and peace. Jadi pastikan pikiran kita diperintah dengan sesuatu yang
spirit, yang roh. Karena itu yang akan mendatangkan kepada hidup dan damai sejahtera. Jadi tergantung dari apa yang kita pikirkan. Coba colek kanan kirinya, apa yang dipikirkan. Terus yang sebelahnya jawab, pikirin liburan. Nah, jadi apa yang tergantung ya, kita punya kuasa untuk mengendalikan apa yang kita pikirkan. Amin. Yang kedua, damai sejahtera adalah pilihanmu. Ya, pada kenyataannya sering ada aja hal-hal yang mencuri damai sejahtera kita. Ya, atau mungkin damai sejahtera mungkin ya, seandainya saudara ada di jalan gitu ya. Saudara ada di jalan kemudian gak sengaja gak tahu disengaja atau gak, ada yang nyerempet mobil saudara. Ada yang mengatakan damai bagimu. Ada yang menyatakan seperti itu? Gak ada kayaknya ya. Gak ada. Ya kalau ada yang nyerempet gitu, siapa sih ini gitu. Emang gak lihat apa ini jalurnya saya? Saya udah berjalan di jalur yang benar. Ini gak lihat lampunya merah gitu. Ada yang bilang, damai bagimu. Gak apa-apa, silahkan pergi aja. Aku tidak apa-apa, aku ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mungkin gak ada yang berkata seperti itu, saya juga mungkin gak seperti itu saudara. Ya, tapi dikatakan bahwa damai sejahtera adalah pilihanmu. Dan kita punya waktu untuk memproses apa yang hendak masuk ke dalam hati kita. Kita bisa mengunyah apa yang terjadi di luar, dikunyah dulu. Jangan langsung masuk. Dikunyah dulu, diproses dulu supaya kita gak kehilangan damai sejahtera. Bahkan saudara, seringkali yang mencuri damai sejahtera itu adalah manusia. Betul? Betul? Ya, seringkali yang mencuri damai sejahtera itu mungkin teman kita di sekolah, mungkin teman kita di kampus, atau mungkin pasangan kita. Yang mungkin ditelepon gak diangkat-angkat, pacar kita, anak kita mungkin yang mencuri damai sejahtera. Panggil terus, rewel dan lain sebagainya. Rekan kerja kita, mungkin manusia saudara yang mencuri damai sejahtera itu. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa manusia itu ya manusia. Manusia ya manusia. Kita tidak bisa menjadikan manusia jadi Tuhan. Kalau seandainya kita menempatkan damai sejahtera, kebahagiaan kita sama manusia, sama pasangan kita, sama orang tua kita, sama siapapun itu yang ada di sekitar kita, kita menempatkan kebahagiaan, kedamaian kita itu adalah jadi tanggung jawab mereka, artinya kita terlalu egois. Kita harus memberikan kesempatan orang lain untuk jadi manusia, saudara. Karena mau siapapun itu, mau pasangan, mau hamba Tuhan sekalipun, mau pemimpin kita, mau siapapun itu, mau orang sekudus-kudusnya dia, whatever you name it, dia adalah tetap manusia. Dan berikan ruang orang untuk menjadi orang. Betul? Karena namanya orang bukan Tuhan. Dan manusia tidak bisa memberikan apa yang Tuhan bisa berikan. Amin. Jadi kalau saudara mau dapat damai sejahtera, ya mintanya sama Tuhan, bukan mintanya sama orang lain. Karena manusia. Mau orang tua, mau siapapun itu, manusia ya manusia. Mereka namanya manusia punya peluang untuk memberikan kekecewaan dalam hidup kita. Mau siapapun itu, punya peluang. Oleh sebab itu, kita juga manusia. Tapi bukan berarti yaudah kita karena tahu kebenaran ini, yaudah kita jadi manusia tanpa ini ya kali ya, tanpa tanpa mementingkan perasaan orang lain, gak seperti itu ya. Tapi karena kita manusia, kita mau berhati-hati
sampai sejauh mana kita punya peluang untuk bisa mengecewakan orang lain. Oleh sebab itu bergantungnya hanya 100% sama Tuhan. Amin. Coba bilang kanan kirinya, kamu manusia bukan? Manusia kan? Ya, manusia. Coba bisa dicubit gak kanan kiri? Ya, bisa cubit semuanya? Bisa kan? Enggak, roh semua bukan malaikat kan? Ya karena kita adalah manusia. Dan kita harus memanusiakan orang lain. Kasih kesempatan orang lain untuk jadi manusia. Minta yang hanya Tuhan bisa berikan sama Tuhan, bukan sama manusia. Terus caranya gimana? Filipi 4:4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi gini, kan kita manusia. Oke, kita nggak kasih orang untuk jadi orang, untuk kita kasih kesempatan orang untuk jadi orang gitu. Terus kita gimana? Seandainya kita di posisi yang kita kecewa atau kita di posisi yang kita yang gak enak gitu. Kita gimana? Tuhan kasih solusinya. Nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya. Jadi kekhawatiran kita, kekecewaan kita nyatakan itu sama Tuhan. Saya juga manusia, saya pernah kecewa, saya pernah merasakan hal yang tidak enak juga saudara. Dan firman Tuhan kasih solusi, nyatakanlah segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu kepada Tuhan. Dilanjutkan di ayat yang ke-7. Maka dengan itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi pada waktu kita menyatakan itu sama Tuhan, sebelum kita menyatakannya ke orang lain, sebelum kita menyatakannya ke sosial media, nyatakan terlebih dahulu sama Tuhan. Karena dengan itu, kalau kita udah gak bisa bergantung dengan hal yang natural, kenapa kita tidak bergantung dengan hal yang supranatural? Itu adalah Tuhan. Dan ini yang firman Tuhan katakan. Kalau kita punya kekhawatiran, kita punya hal yang tidak enak yang ada dalam hati kita, nyatakanlah itu sama Tuhan, maka hal yang supranatural akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera itu melampaui hati dan pikiran saudara itu turun. Bukan dengan Tapi gini, tapi saya bukan tipe orang yang senang cerita. Saya orang yang introvert, saya orang yang senangnya pendem dalam hati gitu. Ibaratnya gini saudara, seperti bisul. Pernah ada yang kena bisul? Ya, bisul yang udah mateng, pecah. Ya, pada waktu pecah itu sembuh. Nah, pada waktu kita menyatakan damai sejahtera, menyatakan kekhawatiran kita sama Tuhan itu seperti bisul yang pecah. Kalau seandainya nggak pecah, yang ada jadi borok. Yang ada jadi borok yang kemudian pada akhirnya bisa merambat ke yang lain-lain gitu. Yang seharusnya enggak jadi kerambat gitu. Karena bisul yang kecil gak pecah gitu. Makanya nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, datang aja sama Tuhan di ruangan yang kosong. Atau mungkin di kamar mandi gitu. Gak ada orang kan. Datang aja secara pribadi sama Tuhan. Nyatakan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menggantikan damai sejahtera kepadamu. Saya juga belajar. Saya curhat sama Tuhan, Tuhan saya gak enak hati. Karena saya mengalami ini.
Tuhan, hatinya gak enak. Kenapa kok si ini gini? Kenapa kok gitu? Datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan menggantikan damai sejahtera itu dalam hati kita. Jadi, saya tulis di sini, kondisi hatimu adalah tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab orang lain. Bukan tanggung jawab pasangan kita. Bukan tanggung jawab pemimpin kita. Kondisi hatimu adalah tanggung jawabmu. Dan kita bisa menjaga pikiran kita, bisa menjaga damai sejahtera kita. Itu adalah pilihan kita. Poin yang ketiga, yang tidak kalah penting dari semuanya itu. Yang ketiga, tidak semua pertandingan adalah bagianmu. Maksudnya gimana nih? Tidak semua pertandingan adalah bagianmu. Seringkali saudara, ketika kita menjalani hari-hari, ini bentar mau tutup tahun kan, mau tahun baru. Seringkali kita itu masuk ke pertandingan yang salah. Yang pertandingan yang seharusnya bukan pertandingan yang kita. Ya, malah mungkin seringkali kita masuk ke pertandingannya orang lain. Yang sebenarnya bukan pertandingan kita, malah kita masuk ke pertandingan orang lain. Karena ada distraction itu loh. Karena ada distraksi itu. Contohnya gimana? Kita baca ini kisahnya Daud. Kita tahu semua bahwa Daud itu mengalahkan Goliat. Betul? Ya, kita seringkali didengar dari kecil, dari sekolah minggu kita seringkali dengar Goliat kalah hanya dengan batu kecil yang dilempar dengan ketapel. Tung gitu ya. Lempar Daudnya yang gede, ngegelepak, jatuh pak gitu kan. Kita seringkali dengar itu. Tapi ternyata di balik itu ada kisahnya, ada ceritanya saudara. Apa yang membuat Daud menyelesaikan itu? Ya saya bacain di 1 Samuel 17 ayat yang ke-25. Waktu itu orang Israel lagi pusing gitu melihat wah tiba-tiba ada Goliat masuk datang ke situ. Orang Israel berkata seperti ini, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu, yang gede itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Jadi orang yang berhasil mengalahkan si Goliat akan mendapatkan ini. Terus Daud masih kecil gitu, dia datang ke pertemuan itu terus dia nanya kayak orang masih kecil gitu ya, dia tanya, apa yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang akan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Karena Daud berkata seperti itu, Eliab, kakaknya yang tertua, si sulung ceritanya, bilang gini, bangkitlah, ayat 28, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Kenapa kamu datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal kamu itu orang berani. Dan kejahatan hatimu aku tahu. Kau datang ke sini dengan maksud cuman lihat-lihat pertempuran aja kan?" Eliab kakaknya bilang gitu. Ini hal yang luar biasa dari Daud, saudara. Ayat 30 dikatakan bahwa Daud berpaling daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Saudara dapat bayangkan kalau seandainya waktu kakaknya bilang seperti itu, dia diremehkan seperti itu, dia terjebak di dalam pertandingan itu, dia berusaha untuk membuktikan dirinya sendiri, dia berusaha untuk membela dirinya sendiri di dalam pertandingan yang kakaknya itu, dia salah masuk pertandingan. Nggak ada lagi cerita tentang Daud mengalahkan Goliat, saudara. Kalau aja dia termakan sama omongan itu. Gak ada lagi cerita
Daud jadi raja atas orang Israel. Bahkan mungkin gak ada lagi cerita bahwa ada Yesus Kristus yang lahir di sini. Kalau aja Daud salah masuk pertandingan. Dia masuk ke dalam pertandingan yang tidak seharusnya dia masuki. Gak ada saudara kita terima keselamatan. Gak ada gedung gereja ICC. Gak ada kita ketemu kayak gini, gak ada. Kalau Daud salah masuk pertandingan. Tapi Daud bisa dengan bijaksana memilih pertandingan yang tepat. Yang harusnya dia ambil. Dan rancangan Tuhan terjadi. Terjebak di dalam pertandingan yang bukan seharusnya kita ikuti akan menjauhkan kita dari rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi jangan salah masuk pertandingan gitu loh saudara, maksudnya. Amin. Ya, fokus dengan pertandingan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita salah masuk pertandingan, plan goal yang nanti saudara mau susun buat tahun depan, gak akan selesai. Di bulan Desember nanti tahun depan saudara masih sama-sama aja. Tapi kalau seandainya kita memilih pertandingan yang benar, setiap hari pilih pertandingan yang benar. Kita gak kemakan dengan pertandingan yang salah, kita gak kemakan sama omongan orang. Kita tidak berusaha untuk membuktikan diri kita sendiri dengan cibiran orang. Kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gak masuk ke sana. Rancangan Tuhan yang harusnya digenapi akan digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Bukan hanya itu Nehemia. Saudara tahu Nehemia disuruh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, ada banyak yang Nehemia alami gitu. Tantangannya banyak gitu. Salah satunya tantangan yang dia hadapi adalah dia dicibir juga sama yang namanya Sanbalat. Ya, bahkan dikatakan bahwa itu ngapain sih orang-orang Yahudi bangun-bangun tembok Yerusalem itu ngapain itu? Bahkan mungkin temboknya itu ada anjing hutan lewat aja rubuh temboknya. Dibilang seperti itu, kita baca bareng-bareng ya. Di Nehemia 4 ayat yang ketiga. Ada omongan seperti itu, Nehemia malah luar biasa. Ini yang Nehemia lakukan, ayat yang ke-9. Kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Justru karena ada cibiran itu, dia bukan jadi letih, bukan jadi lesu. Udah ini kayaknya bukan visi yang Tuhan kasih sama saya. Ini bukan rancangan saya. Ini kayaknya salah nih nulis goal, kayaknya impossible nih dan lain sebagainya. Ini kayaknya bukan bisnis yang harusnya Tuhan kasih. Ini kayaknya bukan pekerjaan saya, harusnya saya bukan kerja di sini. Kayaknya saya bukan harusnya kuliah di sini deh. Tapi justru karena ada itu, Nehemia membawa orang-orangnya terus fokus untuk membangun tembok ke Yerusalem. Bahkan di ayat 16 dikatakan bahwa sejak hari itu, sejak ada cibiran itu, sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Saudara tahu sebelumnya mereka itu bangun tembok bajunya biasa aja. Tapi sejak hari itu mereka meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka meningkatkan
fokus mereka untuk menyelesaikan panggilan Tuhan. Baju zirah yang berat dipakai. Pedang yang berat dipakai. Perisai dipakai. Sejak hari itu dikatakan. Bahkan dikatakan bahwa ayat 17 orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Dan tangan yang lain mereka memegang senjata. Wow, sejak hari itu tangan kanan kerja, tangan yang satunya pegang senjata. Buat memegang kewaspadaan gitu. Buat jaga supaya waspada. Yang satunya kerja, sebelumnya kerjanya 2 tangan saudara. Tapi sejak hari itu, tangan satu kerja, tangan yang lain pegang senjata. Bahkan lebih lagi, ini luar biasa banget. Ayat 22. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem. Sejak hari itu. Mereka mengadakan penjagaan pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Sejak hari itu. Siang kerja, malam berjaga-jaga. Jadi bukan salah masuk pertandingan saudara. Jadi jangan salah masuk pertandingan. Fokus tetap masuk ke dalam pertandingan yang harusnya saudara ikuti setiap hari. Saudara setiap hari punya pertandingan. 1 minggu punya pertandingan, sebulan punya pertandingan. Dan pertandingan kita selesai pada waktu Tuhan Yesus memanggil kita. Jadi pada waktu ada tantangan, ada cibiran orang, apapun itu. Justru yang saudara lakukan bukan berhenti, bukan hilang damai sejahtera. Tapi damai sejahteranya tetap memerintah dalam hati saudara. Dan saudara tetap melakukan apa yang menjadi pertandingan saudara. Sampai selesai. Ketika saya tulis ini, diam di dalam damai meningkatkan fokus kita untuk menyelesaikan panggilan Tuhan. Kalau Daud kehilangan damai sejahtera, dia nggak bisa fokus lagi, salah masuk pertandingan. Kalau Nehemia kehilangan damai sejahtera, dia hilang fokus. Tapi justru karena ada damai sejahtera yang dijaga dengan pilihan. Dia memberikan fokus yang lebih dalam kehidupan Nehemia. Supaya panggilan Tuhan terselesaikan. Amin. When you are in peace, you are in the position of power. Kita gak akan punya power kalau seandainya kita lagi khawatir, kita lagi takut, kita gak punya power saudara. Tapi kita punya power ketika kita ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan damai itu udah diberikan. Mau ada syarat amigdala lah, mau apapun, damainya sudah diberikan dalam kehidupan saudara. Dan pada waktu saudara damai, saudara punya kuasa untuk fokus, untuk memilih mana pertandingan yang harus saudara masuk dan yang tidak saudara masuki. Saya tutup Kolose 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita baca bareng-bareng. Ready? Dengan suara yang keras. Baik yang di paling depan sampai yang paling belakang, di atas, online di rumah, kita baca bareng-bareng. Supaya telinga kita dengar. Ini. Ready? 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin.
Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Saya undang iPress ke depan. Saudara bisa bangkit berdiri. Saya nggak tahu kapan terakhir kali saudara merasakan damai sejahtera Kristus. Mungkin tahun lalu, bulan lalu, atau mungkin minggu lalu pas ibadah terakhir. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu damai sejahteranya hilang. Dan saudara tahu saudara punya kuasa untuk menjaga damai sejahtera yang ada dalam hati saudara. Listen, dengar, saudara punya kuasa untuk mengendalikan pikiran saudara. Saudara punya kuasa untuk memilih pertandingan mana yang harus saudara pilih. Dan kalau damai sejahtera itu udah hilang, hari ini, minta damai sejahtera itu turun atas hati saudara. Memerintah dalam hati saudara, minta saudara. Karena bagi siapa yang meminta dia akan mendapatkan. Kalau belum minta, belum dapat, ketok. Ketok, Tuhan saya mau damai sejahteranya Tuhan. Semakin saudara mau minta itu, Tuhan akan kasih dalam hati saudara. Saya pertama kali mendapatkan damai sejahtera Tuhan, saya dari lahir udah, kalau dari lahir udah ada KTP tuh mungkin udah dikasih KTP Kristen gitu loh saudara. Tapi saya dapat damai sejahtera itu sendiri pertama kali lagi saya umur 17 tahun. Gereja kecil, saya minta sama Tuhan. Tuhan saya mau mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan saya mau dapetin apa sih, gimana sih damai sejahtera yang kata orang, kata pengkhotbah, kata Alkitab itu gak bisa diberikan sama orang lain, itu seperti apa, saya mau ngalamin itu Tuhan. Dan di hari itu Tuhan kasih. Saya rasakan damai yang luar biasa. Saya nangis, saya alamin damai itu yang luar biasa. Dan itu gak bisa dikasih sama siapapun. Gak bisa dikasih sama orang lain, sama suami, istri, anak, orang tua, leader saudara, pemimpin saudara, tidak bisa diberikan. Hanya Tuhan yang bisa kasih. Dan hari ini kita saudara mau nyanyi, saudara minta damai sejahtera itu sama Tuhan. Oke? Mari kita nyanyikan satu lagu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Minta sama Tuhan saudara, minta. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku mau. Tuhan inilah yang ku tahu.
yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara, mari kita pegang dada kita, mari kita feel the peace of God. Feel the peace. Kirana makasih, karana makata karana mahasih kalalalalala. Kirana mahasih karana makata karana makalalala bahata karana makasih kad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 a. Kirana bahasih karana makata karana makarana makarana makasih kad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 a. Feel the peace of God. Kirana makasih karana makarana makasih kad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 a. Kirana makarana 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 mahasih Kirara maharara makasih kalalalalalalalala maharara 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 Kirara makasih kad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 . Tuhan ada di sini, saudara. Buka hatimu untuk merasakan peace, merasakan damai Tuhan. Kirara makasih karara makarara maharara makarara Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat damai-Mu. Terima kasih buat kelahiran-Mu di dunia ini untuk mengembalikan damai itu dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Damai yang dunia tidak bisa berikan, itu yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami gak mau lagi untuk cari-cari kebahagiaan, cari-cari damai ke orang lain, ke yang lain. Kami gak mau. Tapi pada waktu kami butuh damai, kami cari sama Engkau. Karena Tuhan yang akan melimpahkan damai sejahtera yang melebihi akal budi dalam hati kami, dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah segala sesuatu yang saudara kerjakan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa turun atas saudara. Senantiasa menaungi, melingkupi pikiran dan hati saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang terima berkat Tuhan semuanya katakan amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Sobat ICC, terima kasih sudah mengikuti ibadah gereja ICC. Untuk informasi seputar gereja ICC selama 1 minggu ke depan, saudara bisa mengikuti kami di media sosial Instagram @ICC-Bandung. Atau saudara dapat menghubungi hotline ICC di 081 220 222 111. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sobat ICC, Gereja ICC memiliki beberapa cara untuk saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan. Pertama, melalui bank transfer ke rekening BCA 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat melakukan scan QR Code yang tertera di bangku ICC atau yang tertera di dalam video ini. Saudara dapat melakukan transfer melalui platform electronic giving yang tersedia. Ketiga, saudara dapat memberikan persembahan secara langsung di gereja ICC melalui mesin EDC yang tersedia di meja I Welcome Lobby ICC Faith Hotel lantai 6.
Dan yang terakhir, saudara juga dapat secara langsung datang ke gereja ICC dan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang tersedia di lobi ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.